Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang amat sangat banyak yang kita tidak memiliki kemampuan untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kiranya patut kita sebut pada kesempatan kali ini adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keamanan, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Sebelum kita masuk ke kajian pada malam hari ini, kiranya perlu kita saling mengingatkan bahwa kurang lebih 99 hari ke depan akan datang tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah, yang ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kembali menata diri kita dan menambah yaitu pundi-pundi pahala kita dengan amal soleh. Kiranya ini patut untuk kita sebarkan, kita gebiarkan supaya kaum muslimin segera bersiap-siap menyambut bulan tersebut, dan yang terpenting adalah doa yang terus kita lantunkan sebagaimana hal itu dilakukan oleh para salafun saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa kebanyakan mereka 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa dan memohon kepada Allah untuk dijumpakan dengan bulan tersebut. Kalau kita lihat beberapa teman atau rekan atau kerabat yang sebelum Ramadan tahun ini yaitu sampai kepada kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita katakan mereka wafat dalam keadaan tidak baik, tidak. Tetapi alangkah kita menginginkan bahwa dalam kehidupan kita ini lebih banyak kita itu ketemu dengan bulan yang penuh barakah itu, yaitu bulan Ramadan. Balaghanallahu wa iyaya balaghanallahu wa iyaya syahra Ramadan. Allahumma amin. Kajian kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang hikmah dan pelajaran dari kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tidak semua kisah dari kehidupan beliau yang kita sampaikan, akan tetapi kita mengambil sepotong kisah dari beliau yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." Di ayat ke-88-nya
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang artinya wa dhannun, ingatlah hai Muhammad engkau terhadap Dhunnun, sebutan lain dari nama Nabi Yunus alaihissalam, yakni maksudnya adalah seseorang yang ditelan ikan yang sangat besar atau ikan paus. Itu maksud daripada Dhunnun. Idzahaba mughadiba, yaitu ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Fanada fil dhulumat, kemudian Yunus menyeru di dalam kegelapan-kegelapan, alla ilaha illa ant, bahwa tiada ilah yang hak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Fastajabnalah, maka kami ijabahi doanya. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia minal gham, dari bahaya yang besar. Wa kadzalika, demikianlah nunjil mu'minin, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa ketika itu Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus ini lengkapnya adalah yaitu Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Matta adalah nama ibunda dari Nabi Yunus alaihi salam. Kata Ibnu Al-Athir bahwa ada dua nabi yang dinisbatkan namanya kepada ibunya. Ada dua nabi saja yang namanya dinisbatkan kepada ibunya. Yang pertama adalah Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Sedangkan yang kedua adalah Yunus bin Matta yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ketika itu Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah penduduk di kota Ninawa. Kota Ninawa berada di daerah Mosul, Irak. Ketika Nabi Yunus menyeru penduduk negeri tersebut yaitu kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan. Mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam, sehingga mereka tetap berada di dalam kekufuran mereka. Lantas dengan peristiwa itu Nabi Yunus kemudian keluar dan meninggalkan kaum tersebut dalam keadaan marah. Dan Nabi Yunus kemudian memberikan ancaman kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tersebab mereka yaitu menolak untuk diajak menyembah kepada Allah. Wa wa'adahum bil azab ba'da thalath. Nabi Yunus memberikan berita bahwa azab Allah akan turun setelah 3 hari sejak saya tinggalkan kalian. 3 hari lagi akan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi Yunus benar-benar meninggalkan kota tersebut. Setelah itu atau di hari berikutnya
penduduk negeri tersebut melihat ada tanda-tanda azab akan turun. Azab akan menimpa mereka, dan ini mereka rasakan bahwa Nabi Yunus benar-benar menyampaikan suatu berita yang benar, tidak dusta. Ini akan benar-benar terjadi. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Para penduduk negeri itu keluar dari rumah-rumah mereka menuju padang pasir yang luas dengan membawa anak-anak mereka, membawa hewan-hewan ternak mereka, ya. Untuk apa? Tadarra'u ila Allah azza wa jal wa ja'ru ilaihi, bersimpuh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh dan memohon ampunan kepada Allah. Mereka tersadar atas kesalahan mereka. Setelah itu, setelah mereka bertaubat kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh, ya, dengan melihat bagaimana mereka yaitu keluar ke padang pasir yang luas bersama anak-anak mereka, hewan-hewan ternak mereka, yaitu untuk minta ampunan kepada Allah dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menahan azabnya untuk menimpa mereka. Ya, Allah menahan azab yang tadinya akan menimpa mereka. Dari peristiwa ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat di Quran surat Yunus ayat 98. Quran surat Yunus ayat 98 yang bunyinya, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Tidakkah suatu penduduk negeri itu, ya, tidak beriman? Tidak beriman. Kemudian imannya menjadi bermanfaat. Ya. Jadi jika ada suatu penduduk negeri yang tidak beriman kepada Allah, alias mereka kufur kepada Allah, kemudian beriman, ya, lalu imannya itu bermanfaat. Kebanyakan suatu kaum ketika mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka, disitulah mereka baru beriman kepada Allah, maka iman itu tidak bermanfaat lagi karena sudah terlambat. Azab sudah menimpa mereka dan membinasakan mereka. Tetapi kalau tanda-tandanya baru muncul, lalu mereka beriman, ya, bertaubat kepada Allah, nah itulah kaumnya Nabi Yunus. Illa qauma Yunus, kecuali yaitu kaumnya Nabi Yunus, lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizyi, kami singkap dari mereka azab yang menghinakan fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa mata'nahum ilahin, dan kami memberikan kepada mereka kesenangan hingga waktu yang ditentukan, yakni mereka tetap hidup setelah itu, tidak binasa, mereka tetap hidup dalam kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu meninggal mereka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kaumnya sudah taubat, tetapi
Nabi Yunus alaihissalam tetap pergi dalam keadaan marah. Tetap pergi dalam keadaan marah. Dan disinilah kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Yunus. Seharusnya ketika kaumnya sudah bertobat, Nabi Yunus kemudian tetap, yaitu kembali kepada kaum tersebut untuk kemudian mendakwahkannya, ya, atau merawat yaitu keimanan mereka. Akan tapi sekali lagi Nabi Yunus tetap pergi dalam keadaan marah, yang mana beliau kemudian pergi ke laut dan menaiki sebuah kapal. Ketika kapal itu telah berlayar dan di tengah lautan, tiba-tiba kapalnya hampir karam. Maka para penumpang yang ada di kapal tersebut bermusyawarah. Mereka akhirnya sepakat untuk menurunkan barang-barang yang tidak digunakan. Tetapi barang-barang yang sudah diturunkan itu tetap tidak memberikan efek, sehingga mereka pun bermusyawarah harus ada salah satu di antara mereka yang keluar dari kapal. Dan mereka lakukan dengan cara mengundi. Mereka lakukan dengan cara mengundi nama. Siapa yang keluar namanya, dialah yang berhak untuk meninggalkan kapal tersebut. Ketika mereka undi, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan mereka tahu itu adalah Nabi. Mereka beriman kepada Nabi Yunus. Mereka tidak ingin nabinya yang keluar dari kapal tersebut, sehingga undian itu harus diulang kedua kali. Ternyata hasilnya sama. Di kali yang kedua, nama Nabi Yunus tetap keluar. Mereka pun mengulangnya sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Nama Nabi Yunus yang keluar. Maka Nabi Yunus alaihissalam faham Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki dia untuk keluar dari kapal tersebut. Maka Nabi Yunus pun yaitu keluar dari kapal tersebut, ya, berenang, dan Allah perintahkan makhluknya yang paling besar di muka bumi ini, yaitu ikan yang sangat besar atau ikan paus biru, ya, menelan Nabi Yunus alaihissalam. Menelan Nabi Yunus alaihissalam. Maka di saat itu Nabi Yunus sudah di dalam perut ikan yang besar itu, beliau menyeru kepada Allah dengan doa yang sangat kita hafal, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini di ayat yaitu Al-Anbiya 87 dan 88. Ayat yang berkaitan dengan kisah ini Allah sebutkan di Quran surat As-Saffat ayat 142 sampai dengan 144. Allah Ta'ala berfirman, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka ketika Nabi Yunus keluar dari kapal tersebut, dia ditelan oleh ikan hut, ikan paus biru yang besar itu, ya, wa huwa mulim, dalam keadaan tercela. yakni karena suatu dosa yang beliau lakukan. Falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya dia Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, yang dimaksud dengan orang-orang yang bertasbih di sini adalah banyak melakukan salat. Banyak melakukan salat. Kata Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, kana katsiras shalah fir raha fanajjahu Allahu bidzalik. Adalah Nabi Yunus itu senantiasa melakukan salat
mendirikan salat firraha, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat. Maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus ya dengan amalannya itu. Itu makna falaula innahu kana minal musabbihin. Sekiranya dia dulu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, yaitu maknanya orang-orang yang banyak melakukan salat. Sebab kita di dalam salat itu juga mengucapkan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa taubat yaitu kembalinya kita kepada Allah dengan meninggalkan maksiat dan dosa, itu bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana kaumnya Nabi Yunus tadi yang ketika diberi ancaman azab akan turun setelah 3 hari, ya, mereka pun bertaubat kepada Allah sehingga azab itu tidak diturunkan kepada mereka. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya menjelaskan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bentuk taubat yang dilakukan oleh kaum tersebut dengan taubat yang maksimal, ya, taubat yang maksimal, sehingga harus bersusah payah untuk menunjukkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang murninya taubat mereka kepada Allah, menunjukkan penyesalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah taubat yang bermanfaat. Sahabat Ali bin Abi Thalib atau sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in itu pernah mengucapkan satu kalimat atau nasihat mengenai hal ini, yaitu ma nuzilal bala'u illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Yang namanya bala itu tidak akan turun kecuali karena suatu dosa, dan tidaklah bala itu akan diangkat kecuali dengan taubat, kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa dan berazam untuk tidak melakukannya di hari kemudian. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, faedah dari kisah tersebut bahwa seorang dai, penyeru, pendakwah, juru dakwah, mubaligh dan yang semisalnya, hendaknya ia selalu bersabar dalam berdakwah, mengajak mereka yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika mereka sudah bertaubat ya kepada Allah. Mungkin ketika di awal dia berdakwah, dia akan ditolak. Ya. Dia akan ditolak atau bahkan mungkin direspon dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas. Bisa jadi dia marah. Tetapi jangan sampai kemudian berlanjut amarah itu tatkala objek dakwahnya itu sudah menyesali perbuatannya, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tetap meninggalkan objek dakwahnya itu, maka ini suatu pelanggaran. Ini suatu dosa. Suatu dosa tersebab marahnya dia bukan karena Allah lagi, melainkan amarahnya karena reputasinya sudah yaitu dicidrai oleh mereka. Ya. Maka amarahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi, melainkan karena reputasi dirinya. Kemudian yang ketiga, jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, faedah dari kisah tersebut, Nabi Yunus di dalam doanya tadi, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ada pengakuan dosa
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kunci keselamatan, kunci ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana kita harus mengaku kita ini telah berbuat suatu kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Yunus mengungkapkan pengakuan tersebut, kita tidak mendapati beliau menyalahkan pihak lain. Kita tidak mendapati Nabi Yunus menyalahkan pihak lain, melainkan apa? Yaitu menyalahkan dirinya sendiri yang telah berbuat suatu kesalahan. Inilah suatu cermin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapati suatu musibah, suatu petaka. Hendaknya pertama kali yang harus dia lakukan adalah meninjau kembali dosa-dosa apa yang sudah pernah dia lakukan. Harus tracking, dicek, jejak dosa-dosa yang pernah dia lakukan untuk kemudian dia sesali, dia sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditaubati. Kalau kita lihat juga bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau yaitu diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena suatu kesalahan juga, maka doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi, berbuat aniaya, anfusana, terhadap diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Sama. Begitulah para nabi, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan suatu musibah, maka yang dilakukan adalah meninjau kembali dosa-dosa apa yang telah dilakukan, tidak kemudian mencari kesalahan pihak lain. Nabi Yunus alaihissalam tidak menyalahkan orang-orang yang ada di kapal. Nabi Yunus alaihissalam tidak mencari-cari kesalahan bahwa kapalnya mungkin tidak dicek sebelum berangkat, atau yang lainnya, yang pada umumnya manusia ketika mendapati suatu musibah, dia menutup mata dari kesalahan diri, lalu sangat tajam melihat kesalahan dari pihak lain. Jamaah demikian Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga para ulama kita menerapkan konsep ini dalam kehidupan mereka, sebagaimana dikisahkan dalam yaitu suatu kitab Hilyatul Auliya, bahwa seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin rahimahu ta'ala, suatu kali beliau pernah ditimpa suatu kemalangan, yakni beliau seorang pedagang, lalu suatu kali dagangannya itu bangkrut, dagangannya itu bangkrut sehingga terlilit hutang dengan hutang yang jumlah sangat banyak. Kemudian Muhammad bin Sirin rahimahu ta'ala mengatakan, inni la'arifu hadal gham bidan bin asabtuhu mundu arba'ina sana. Sesungguhnya aku tahu bahwa kemalangan ini itu disebabkan suatu dosa yang pernah aku lakukan sejak 40 tahun yang lalu. Jadi beliau tracking, periksa betul-betul, dikorek kesalahan diri, apa yang sekiranya menyebabkan kemalangan ini. Di riwayat yang lain secara terang-terangan beliau mengatakan bahwa qultu rijulin min arba'ina sanah ya muflis, bahwa di 40 tahun yang lalu itu aku ingat bahwa aku pernah
bilang ke orang yang bangkrut sepertiku ini, ya, dengan ucapan ya muflis, hei orang yang bangkrut, ya, dikata-katai seperti itu. Maka beliau pun mengalami apa yang beliau pernah lakukan terhadap orang lain itu dari kesalahan lisannya. Baik, ini faedah yang ketiga jamaah dimulai Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang bagaimana kita harus meninjau yakni kesalahan diri tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Faedah yang keempat. Faedah yang keempat dari kisah ini yaitu penekanan di Quran surat Shaffat tadi, ayat 142 sampai dengan 144, yang mana Nabi Yunus alaihissalam dikatakan sekiranya beliau bukan termasuk orang-orang yang bertasbih. Kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, kata kana itu menunjukkan peristiwa lampau, peristiwa yang sudah terjadi. Jadi Nabi Yunus itu dulunya atau sejak dulu termasuk orang-orang yang bertasbih atau orang-orang yang banyak melakukan sholat. Banyak melakukan sholat. Hal ini mengandung faedah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yastajiba lahu 'inda asy-syada'id wal karb falyuktsirid du'a fir raha." Yang artinya, barang siapa yang suka atau ingin senang diijabahi doa-doanya ketika syada'id, ketika dalam keadaan yang genting, ya, dalam keadaan yaitu sulit, wal karb, dalam keadaan yaitu dia mengalami suatu petaka yang besar, maka hendaknya dia memperbanyak doa di waktu lapang. Hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Dalam hadis yang semakna diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenalkan dirimu kepada Allah, ya, di saat kamu lapang, maka Allah akan mengenalmu di saat kamu mengalami suatu kesulitan. Inti poinnya dari kedua hadis ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendapati keadaan yang lapang, keadaan di mana kita yaitu mudah, ya, sehat dan seterusnya, maka kita maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yaitu kenalkan diri kita kepada Allah. Artinya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala kita berzikir dan mengingat Allah, itu Allah akan mengingat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum," maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, juga di hadis yang sebelumnya tadi, bahwa barang siapa yang senang ingin diijabahi doa-doanya ketika dalam keadaan genting, di mana biasanya orang dalam keadaan yang genting itu berpikir saja sudah sulit, ya, apalagi berbuat. Kadang-kala orang kemudian yaitu kalut, ya, sulit untuk berpikir dan seterusnya, dia butuh suatu pertolongan, ya, yang besar. Maka hendaknya dia raih dengan banyak berdoa kepada Allah di masa-masa dia lapang. Bukan sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesulitan, ya, kesempitan, baru banyak berdoa kepada Allah. Ini harus kita balik. Kalau itu terjadi di dalam diri kita jamaah, harus kita balik situasinya, yakni di saat kita lapang, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mudah memahami ini, ya, untuk mudah memahami ini bagaimana kita banyak meminta kepada Allah di saat lapang, adalah bahwa berdoa kepada Allah itu janganlah kita menunggu hajat-hajat besar baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan menunggu hajat ataupun keperluan yang besar baru berdoa kepada Allah. Tapi hal-hal yang kecil pun kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Ya. Kata beliau SAW, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahul milh wa hatta yas'aluhu sis'a na'lihi idzan qata'. Hendaknya kalian itu minta dipenuhi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yas'aluhul milh, meskipun dia minta kepada Allah itu berupa garam, jamaah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa garam. Kalau itu habis di dapur kita, kata Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mungkin mampu untuk membeli garam itu berapa harganya, tapi jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yas'al sis'a na'lihi idzan qata', atau yaitu minta kepada Allah ketika sandal atau tali sandalnya itu putus. Iya, minta kepada Allah untuk diperbaiki atau digantikan. Ini menunjukkan bahwa ya kita harus terus bergantung ya dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus terus ya bergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hal-hal itu yang remeh di mata kita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita bisa berjalan itu karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaga saraf-saraf kita ya di tubuh kita ini sehingga tidak ada yang terjepit ya, tidak ada yang putus. Yang itu bisa membuat fatal seseorang tidak bisa berjalan. Bahkan harus berbaring ya di yaitu tempat pembaringannya sekian lama. Allah masih memberikan kita nikmat saraf-saraf itu masih berfungsi dengan baik sehingga kita bisa ke warung untuk beli garam dan yang lainnya. Jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, begitu kita mendapatkan ya garam kita misalkan habis atau bensin kita habis, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengisinya, sebelum membelinya. Begitu kita lakukan pengisian atau pembelian garam di warung dan itu sudah terjadi, maka apa yang kita rasakan? Allahu Akbar, Allah sudah mengabulkan doa-doa saya. Allah sudah mengabulkan doa-doa saya. Allah mengijabai, yaitu Allah beri rizki aku garam, Allah beri rizki aku bensin, Allah telah memberi rezeki aku berupa sandal yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Sehingga yang ada di dalam benaknya Allah selalu mengabulkan doa dan pinta dia. Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa dan pinta dia. Ini jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membangun koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak yaitu doa dan pinta kepada Allah meskipun hal-hal itu kecil, remeh. Kalau kita punya kebiasaan dan habit seperti itu dalam kondisi yang berat, kita sudah punya bekal, terlatih ya. Ketika di masa-masa lapang sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran bagaimana kita memanfaatkan waktu luang, waktu lapang untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pertolongan dari Allah ketika kita mendapatkan suatu kesulitan yang besar. Berbeda dengan kasus yang mirip dalam Al-Qur'an tentang nasibnya Fir'aun. Itu disebutkan di dalam Quran surat Yunus. Di Quran surat Yunus, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengalami situasi yang mirip. Ya. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin."
ketika kami menyelamatkan Bani Israel, ya, untuk melintasi laut yang sudah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya itu mengikuti mereka untuk apa? Baghyan wa adwa, untuk menzolimi dan menindas mereka, untuk membunuhi mereka. Hatta idza adrakahul gharq, hingga Fir'aun itu sudah tenggelam. Lalu Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, annahu, bahwasannya la ilaha illa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali yang alladzi amanat bihi banu Israel, ilah yang diimani oleh Bani Israel. Di dalam keadaan genting seperti itu, Fir'aun tetap dalam kesombongannya, tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia menyebut yaitu alladzi amanat bihi banu Israel. Tiada ilah yang disembah, yang berhak disembah kecuali yaitu yang diimani oleh Bani Israel. Saking sombongnya siapa? Fir'aun. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kalau kita lihat di ayat ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun menghadapi situasi yang genting juga di lautan, sebagaimana Nabi Yunus. Ya, masalah yang besar di lautan. Di ayat 91-nya Allah menjawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang engkau itu beriman, ya? Wa qad, yakni min qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebelumnya engkau yaitu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita tahu bagaimana Fir'aun banyak melakukan yaitu kerusakan di muka bumi. Dia menyembelih yaitu bayi-bayi laki-laki. Ya. Dia juga melakukan satu dosa yang amat sangat besar, yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah bantah, ya, pernyataan atau pengakuan Fir'aun ketika dia sudah tenggelam itu. Tidak manfaat ucapan dia, ya, pengakuan dia dalam kondisi seperti itu. Di dalam ayat 91 tadi Allah menyebutkan bahwa sebelum kejadian itu Fir'aun dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara dua hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus kekasih Allah dan Fir'aun musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yaitu mengisi waktu-waktu lapangnya, waktu-waktu luangnya, waktu-waktu sehatnya dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di masa yang genting itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapannya tadi tidak bermanfaat, ya. Pengakuannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Nabi Yunus alaihissalam sama mengucapkan la ilaha illa anta, kalimat tauhid. Fir'aun juga demikian, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, meskipun ada sedikit perbedaan. Fir'aun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tetapi sekali lagi yang membedakan bagaimana kondisi sebelumnya di antara dua hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, Fir'aun tidak melakukan ketaatan melainkan melakukan kerusakan demi kerusakan. Ya. Ini jamaah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, di mana kita hendaknya terus mengisi yaitu waktu sehat kita, waktu lapang kita untuk taat kepada Allah dan meminta kepadanya. Dan faedah yang kelima dari kisah ini, disebutkan tadi di awal bahwa Nabi Yunus alaihissalam termasuk dua nabi yang namanya dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Nabi Isa
bin Maryam dan Yunus bin Matta. Ini menunjukkan faedah jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa para nabi dan rasul itu sangat lekat dengan pendidikan para ibu. Para nabi dan rasul itu sangat amat lekat dengan pendidikan para ibu. Seperti selain yang disebutkan tadi, selain Nabi Isa dan Nabi Yunus, ada Nabi Ismail misalkan. Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang luas, ya, maka Ismail tinggal bersama ibunya Hajar. Nabi Ismail tinggal bersama ibunya yaitu Hajar. Nabi Musa alaihissalam juga demikian, yaitu dirawat oleh ibunya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih dulu meninggal, ayahnya atau ibunya? Ayahnya lebih dahulu, kemudian diteruskan yaitu kebersamaannya dengan ibundanya. Ini menunjukkan sekali lagi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran ibu dalam mendidik anak sangat amat urgen. Barakallahu li wa lakum. Kita simak azan terlebih dahulu, nanti setelah itu bisa kita lanjutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.